Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Aviamen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Kapten Hanafi Herlin. Semoga Anda sehat semua bersama keluarga di rumah. Kali ini, seperti biasa, topik pembicaraannya adalah masalah accident yang masih hangat di ingatan kita, yaitu kejadian pada saat tanggal 22 Mei tahun 2020, tepatnya hampir 2 bulan yang lalu. Kejadian di Karachi, Pakistan International Airlines dari rute dari Karachi menuju Lahore. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, saya punya pantun untuk Anda. Apabila terjadinya suatu kecelakaan, pastinya ada sesuatu yang kelupaan. Lebih baik terlambat 1 menit tiba di tujuan daripada lebih cepat namun tiba di kuburan. Kali ini saya ditemani oleh seorang sahabat seperti biasa yang beberapa waktu lalu kita sempat berbincang-bincang masalah kecelakaan di Tenerife, yaitu antara KLM dan Pan Am di runway. Dan sekarang masih bersama sahabat saya, Bahar Ilyas. Apa kabar, Mas Bahar Ilyas? Ya, baik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Siap. Jadi tidak perlu lagi memperkenalkan diri karena kita sudah saling kenal semuanya dengan para netizen juga. Dan kali ini yang akan kita bicarakan sudah kita sepakati, yaitu kejadian kecelakaan di Pakistan, tepatnya di Karachi, yaitu penerbangan Pakistan International Airlines dari Lahore menuju Karachi. Oke. Untuk kecelakaan ini kita tidak mencari tahu siapa yang salah, kenapa salah, tapi kita mencari tahu apa penyebabnya, lalu bagaimana solusinya, sehingga kejadian seperti ini tidak sampai terulang kembali oleh siapapun juga di dunia ini yang masih aktif terbang, sehingga kita dapat mempelajari kesalahan orang, jangan sampai kena pada diri kita sendiri. Seperti apa itu ceritanya? Mari kita mulai. Ya, jadi kita ketemu lagi untuk episode kali ini, kita membahas itu ya. Jadi PIA A303 dari Islamabad menuju Karachi, yang kejadiannya tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 14.36 local time. Jadi masih siang hari. Ya, ini menarik kecelakaan ini. Kenapa? Kejadiannya siang, cuacanya juga, catatannya juga bagus. Dan konon dari pesawat pun, dari airworthy-nya sangat bisa dijamin. Nah, ini menarik nih. Sepertinya kita lagi bahas lagi masalah human factor nih. Kebanyakan semua human factor ya. Oke, kita bahas dari mulai terjadinya critical point, terjadi kecelakaan. Katakanlah dari 10 nautical miles pada saat long approach. Setahu kita, di ketinggian setahu kita pada saat 10 mil sudah diturunkan landing gear-nya, namun ketinggiannya masih cukup tinggi. Masih sekitar berapa? 10 mil? Ada 6 ribuan kan? Lebih dari 10.000 feet. Lebih dari 10.000 feet. Jadi first contact kepada approach namanya itu 10,5 mile, dan dia passing 12.000 feet, between 12 sama 11.000 feet, 11.400 sekian kontak, dan diberi descent. Nah, ini nih menarik buat saya dari sisi ATC-nya. Ketika dia kontak, dia bilang turn pickup heading 180. Nah, ini sepertinya apakah dia lihat di radar apa tidak nih gitu. Ini pertanyaan saya nih dari sisi ATC. Emang normally kalau dari Islamabad menuju ke selatan, dan itu kalau mau approach Karachi, ILS-nya memang harus mestinya turning 180, pickup heading 180 untuk intercept localizer. Nah, sebenarnya si kapten menjawabnya apa? We are already on a localizer. Ini juga buat saya pertanyaan. Localizer dia 10,5 mile, padahal posisinya nggak lurus. Ini human factor banget. Masih terlalu jauh. Oke, lanjut lagi. Pada saat dia descend mendekati runway sudah mau landing, katakanlah
pada saat, kalau nggak salah ya, sekitar 1.750 feet. Iya. Kenapa landing gearnya di-up-kan Di-up lagi? Ya, ini nih. Ini perlu kita lihat. Secara normal procedures udah sangat tidak betul kan itu. Kenapa? Karena let's say dia 10.000 feet waktu udah landing gears down. Tetapi ketika 1.700 sekian, kok di-up lagi ya? Ini banyak pertanyaan buat para pengamat nih. Kemarin saya juga masih bertanya-tanya pada diri sendiri, kenapa belum ketemu jawabannya. Namun tadi pagi tiba-tiba saya terbuka pikiran saya, kenapa dia naikkan lagi itu landing gear-nya? Itu tanda tanya besar itu. Iya. Kita sudah mau landing. Iya. Walaupun pada saat itu go round, nggak mungkin serta-merta dinaikkan landing gear-nya. Oh. Karena pada saat itu posisi sedang approach mau landing. Akhirnya terbukalah asumsi saya. Ini asumsi ya. Jangan dikatakan ini adalah suatu kesalahan atau error. Iya. Jadi yang kita dengar di CVR, Cockpit Voice Recorder, di mana pada saat dia lagi calling, terdengarkan suara ting 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 seperti itu, lalu callingnya diputus, supaya nggak terdengar. Rupanya dia tahu kalau pada saat itu ternyata overspeed warningnya bunyi. Seharusnya pada saat dia landing gear down speed 200 atau below, normal pada saat itu. Tapi karena pada saat itu posisi ketinggian, pesawat itu ditikam. Pada saat ditikam, rate of descent-nya mencapai 2.000 lebih, itu udah pasti. 200 lebih. Pasti 2.000 lebih per menitnya. Karena ketinggian kan. Betul. Untuk mencapai profile, dia harus turun secepatnya. Betul. Tapi dia lupa. Pada saat nose down, vertical speed indicator-nya melebihi dari 2000-an, itu saja sudah unstabilized approach. Sudah pasti itu dia langgar. Maaf. Jadi pada saat dia tikam pada ketinggian tinggian 1.750 feet tadi, speednya ketinggian. Speednya bablas lebih dari 200 knot. Makanya bunyilah maximum speed exceeded dari 200 knot. Seketika itu yang dia ingat apa? Untuk menghentikan suara yang mengganggu itu, naikin lagi landing gear-nya. Bisa. Padahal sangat dinaikin lagi landing gear-nya. Pada saat lagi sibuk-sibuknya, banyak yang dilanggar. Seperti saya bilang sebelumnya, untuk kejadian kecelakaan itu, apabila terjadi suatu kecelakaan, pastilah ada beberapa yang dilanggar. Lebih dari 2-3 item itu sudah mencerminkan potensi untuk terjadinya kecelakaan. Di antaranya landing checklist-nya nggak dibaca. Dia nggak sempat baca. Kalau dia baca, dia pasti nggak akan kelewatan, nggak akan kelupaan. Lalu speed-nya ketinggian 2. Lalu rate of descent-nya sudah pasti tinggi. Lalu slope-nya juga sudah pasti lewat. Udah banyak sekali yang dilanggar tadi. Nah, pada saat kejadian seperti itu, lagi sibuk-sibuknya, speednya tinggi, rate of descent-nya tinggi, ditambah lagi dengan panggilan dari tower, bahwa lu ketinggian, kalau bisa go round saja, tapi dia bilang masih bisa di-handle semuanya, sibuk semuanya. Akhirnya apa? Pada saat mau landing gear-nya lupa lagi diturunin. Ini asumsi saya ya. Kalau bisa diterima syukur, kalau misalnya mau didebat, mau disanggah, silakan Mas Pak. Saya ingin melihat dulu si profil kaptennya nih. Kapten Gum Sajat ini, beliau udah terbang sekitar 17.000 jam di Pakistan. Dan dia kebetulan adalah chief pilot Airbus 320. Saat itu informasinya adalah membawa FO 2 orang, dan konon nih baru FO-nya baru masih ada masih dia bilang training seperti ini kira-kira. Ini kita perlu lihat nih. Ini mungkin masalah regulasi di Pakistan ya. Kita perlu seperti apa, tetapi ya mungkin ada informasi-informasi yang bisa kita terima
yang kita terima di media seperti apa sih gitu. Dan yang kita terima di media terakhir-terakhir ini bahwa di Pakistan itu ada sekitar 30-40% Wow, luar mereka biasa. mengatakan fake license. Wow, Artinya luar biasa. license palsu. Palsu dalam hal ini artinya ada sesuatu yang dilanggar, yaitu yang seharusnya dia prof check, dia recurrent, dia training, itu ada yang di skip Oh, sama seseorang. iya, iya. Ini di dalam ilmu pakar kecelakaan mengatakan ini adalah latent failure diciptakan oleh negara itu, mohon maaf nih ya. Jadi ini latent failure. Kalau itu dibiarkan, dan ini sangat berbahaya. Makanya berita terakhir yang kita terima bahwa Pakistan di-ban untuk terbang ke Eropa. Ya, ya ini sangat memprihatinkan. Di-ban karena safety performance-nya. Ya, yang saya dengar betul dari EASA sudah memban itu. Juga bahwa ada company di Asia sini yang juga banyak orang Pakistannya yang terbang juga, mereka di grounded, luar biasa. Ada 150-an orang kalau nggak salah di grounded. Iya, di grounded. Kenapa di grounded? Karena ya itu dicurigakan mengenai performance check-nya seperti apa. Ini menarik. Terlepas lagi dari fake license tadi, di mana seorang pilot itu tidak diuji sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa kecelakaan itu bisa terjadi karena beberapa hal seperti yang saya ucapkan beberapa waktu lalu. Iya. Salah satunya, apakah betul sang kapten ini terlalu sering menggunakan rute yang sama? Kebetulan dia pulang kampung ke Karachi. Iya, Dia orang Karachi, orang Pakistan. Berarti pulang kampung ke negerinya sendiri sudah terlalu hafal dengan lingkungan area tersebut. Dan perlu juga diingat ya, kejadian kecelakaan itu salah satunya dari sekian banyak menganggap remeh suatu tempat. Karena ini rumah gua, nggak perlu lah, nggak perlu pakai prosedur, nggak perlu baca checklist. Hari-hari kita terbang di sini. Itu suatu anggapan remeh yang sangat logik sekali bagi setiap orang, bahwa kalau kita pulang suatu tempat udah terlalu gampang lah. Dan yang kedua, saat itu adalah bulan puasa, di mana mungkin fisik sedang capek-capeknya. Bisa terjadi. Yang ketiga, bisa jadi semalam dia kurang tidur. Bisa terjadi. Jadi itu saja sudah 3 faktor ya. Lemah, slow response, slow thinking, dan lain sebagainya karena fisik tadi. Seharusnya situation awareness-nya itu ditambah, karena kita tahu akan kekurangan diri kita sendiri. Wah, ini gue lagi bulan puasa sekarang nih, gue lagi lemah, gue lagi capek, gue lagi fatigue. Seharusnya lebih ditambah lagi, saling mengingatkan seperti itu. Bahwa tolong ingatkan kalau ada sesuatu yang lupa, tolong kasih tahu kalau ada yang salah. Kita saling memberitahu seperti itu CRM-nya. Dan yang paling sering terjadi seperti kasus Tenerife. Kejadiannya adalah last leg, last destination. Dia mau pulang, mana lagi? Ini lagi ada satu lagi yang dilanggar. Setelah di bawah 10.000 feet, itu kita dilarang untuk ngobrol, apalagi bercanda. Harus fokus, karena 10.000 feet itu kita mau landing, jadi harus betul-betul konsentrasi. Sedangkan dia ngobrol soal COVID-19. Jadi ini ada keluarganya yang kena seperti ada cerita nih bahwa di kokpit itu terdengar pembicaraan itu sangat heboh mengenai COVID-19. Mereka bertiga di kokpit, 2 co-pilot, dan cerita seperti itu. Nah, ini luar biasa. Ini bisa saja. Setahu saya sih di CSR 91 itu sudah dijelaskan kita tidak boleh bicara di bawah 10.000 feet atau 9.000 feet. Ya, konsentrasi, fokus lah ya. Yang boleh dibicarakan hanya betul-betul hanya call out standar aja. Kita nggak boleh bicara yang lain. Makanya hampir semua AFM pesawat itu semuanya menjelaskan bahwa pasanglah yang namanya headset ketika di bawah 10.000 feet. Dan itu sama sekali kita nggak boleh bicara kecuali standar call out yang boleh bicarakan. Itu aturan. Di semua 121 pun dijelaskan. Bahkan setiap OM, operation manual di semua airline itu pasti disebutkan bahwa
untuk approach itu below 10,000 itu tidak boleh kita bicara kecuali standar call out. Itu luar biasa, ditegasin. Kita sepakat 10.000 feet itu tidak ada lagi kesibukan lain, hanya call out, terbang, dan monitoring serta watching. Yeah. Di semua pesawat, di semua kategori apapun juga, hal itu harus dipatuhi. Nah sekarang kalau sampai tadi dikatakan 5 mil 3.000 berapa feet? 3.500 feet. 3.500 feet. Yang seharusnya cuma sekitar 1.600 maksimum sampai 2.000-an feet ketinggian, masih dipaksakan juga landing. Ini memaksakan diri namanya. Tapi kembali lagi, seseorang yang merasa dirinya tinggi. Oh ya, sebelumnya boleh kita lihat lagi dari culture-nya. Culture-nya Pakistan itu katanya bahwa kapten itu adalah raja. Tidak bisa di-doubt, tidak bisa dibantah. Sama seperti halnya kalau di negara Asia lainnya, saya nggak perlu sebutkan negaranya, kurang etis. Kalau seorang kapten terbang, karena kebanyakan para kapten itu dari angkatan udara negara dia, co-pilotnya semua banyak yang takut. Tidak ada yang pernah yang berani memberikan masukan, apalagi menegur. Captain always right. Begitupun juga sama seperti di Pakistan. Apalagi posisi dia itu adalah chief pilot. Di mana posisi tinggi seorang kapten, seorang chief pilot pula. Jadi ada unsur arogansinya dalam hal ini, bahwa dia melakukan sesuatu itu pasti benar dan lu nggak perlu bantah gua. Dan kabarnya juga kalau terbang antara usia yang lanjut dengan usia yang sangat muda, seperti halnya telunjuk dengan jempol, gradiennya ini perbedaannya memang terlalu signifikan, cukup membahayakan. Sehingga sang co-pilot ini yang usianya terlalu muda, sungkan, takut, nggak berani untuk menegur kaptennya kalau dia salah. Apalagi kaptennya ini adalah chief pilot yang merasa, lu pasti lebih pintar, lu pasti lebih tahu, lu pasti lebih jago dari gua. Buat apa gua kasih tahu lu? Lu pasti nggak akan pernah juga mau menerima pendapat dari gua. Itu rata-rata co-pilot seperti itu juga. Jadi seyogianya kalau misalnya boleh atau bisa atau mungkin, ya seperti inilah. Si kaptennya umur 35, co-pilotnya umur 25 atau 30, seperti itu. Jadi jenjangnya tidak terlalu tinggi. Betul. Oke, kembali lagi tadi ke masalah towernya. Kenapa dia tidak menggunakan binocular pada saat pesawat lagi di final approach yang landing gear-nya masih dalam posisi up? Ini juga buat saya agak aneh. Kenapa cuacanya terang benderang? Sekitar jam 2:30 local time. Masih terang lah, maka sama dengan Indonesia lah Pakistan. Nah, ini dia waktu kontak pertama kali dia dari ke approach. Dan saya melihat catatan-catatan yang ada, sama sekali kok kapan kontak ke towernya ya? Malah belum ada nih. Padahal sudah dekat sekali? Sudah. Normalnya di tower itu begitu establish localizer, kontak tower, one net one misalnya kayak gitu kan, seperti itu. Nah, ini sampai di localizer pun masih ditangani oleh approach. Bahkan passing 1000 sekian masih di approach. Pertama kali saya lihat, ketika kejadian ini pertama kali saya lihat, loh kenapa kok tidak ada sama sekali suara tower mengatakan laporan tentang kondisi pesawat itu waktu dia touch. Padahal seorang controller itu, tower controller, dia harus melihat mulai dari final, kelihatan dia punya landing gear down, kelihatan dia punya flap jam, perlu kita kasih tahu. Di situ siapa tahu ada asap, siapa tahu ada apa, itu kita wajib menyampaikan seperti itu. Apalagi waktu dia touch dengan tanpa landing gear. Dia hanya touch dengan engine, tapi tidak ada laporan mengenai towernya ngasih tahu apa, nggak ada sama sekali. Bahkan si pilot hanya begitu, going around. Nah, mestinya di sinilah sepertinya memang tidak sempat kontak tower. Nih, sayangnya banget di dalam laporan prelim ini, preliminary report ini tidak disebutkan. Tapi saya curiga dia tidak sempat masuk kontak ke tower. Kenapa? Biasanya kan di tower itu mesti pakai binokular lah. Kenapa? Ada apa nih biasanya? Karena saking sibuknya terbang, tidak stabilize, tidak pada profilnya, di mana ada warning dari overspeednya tadi, ting, lalu diambil action untuk landing gear up. Dia lupa untuk menurunkan landing gear-nya lagi, dan itu yang namanya warning itu pasti sudah banyak, sibuk dan sangat mengganggu sekali, sehingga lupa semuanya, lupa kontak tower, lupa baca checklist. Tahu-tahu pesawat sudah landing. Ini asumsi saya lagi nih ya. Pada saat kita landing, kita selalu merasa
posisi antara bangku kita dengan landasan sekian tingginya. Tapi kenapa tiba-tiba pada saat dia landing, loh kok dekat sekali ini antara mata saya dengan kokpit dengan landasan, kok dekat sekali. Saat itu dia baru sadar, landing gearnya belum down. Dia sudah landing, sudah touchdown, bahkan sudah menggunakan reverse pula. Saat itu dia sadar, bukan karena runway-nya udah mau habis, bukan. Karena dia sadar, dia tanpa landing gear. Kalau dibiarkan terus, mungkin dia akan selamat walaupun pesawatnya rusak. Belly landing sudah biasa, di mana-mana belly landing sudah biasa. Rusak pasti paling rusak cuma engine cooling-nya doang. Tapi dipaksakan untuk go round. Itu insting, refleks untuk go bahwa gua lupa pasang landing gear. Langsung dia go round. We are going round. Dia bilang seperti itu. Karena dia sadar landing gear dia belum turun. Jadi dia lupanya itu, lupa pada saat 1750 feet dia turunkan, dia upkan, lupa dia turunkan lagi karena sibuk. Sudah mau touchdown. Dia landing dari 25 left. Ketika dia touch, dia going around, disuruh intercept ke heading 110 seperti itu ya, agak ke selatan seperti itu. Nah, ini juga sih aneh nih. Biasanya sih kalau di Indonesia pasti dikasih tahu lah. Dan left heading sekian, intercept sekian bisa. Ini tanpa batasan ini. 110 sampai kapan? Kalau saja dia masuk, entah itu low circuit 1000 feet lah ya, dia masuk downwind, terus langsung landing lagi, saya yakin dia pasti selamat. Dia nggak buang waktu, karena dia nggak sadar pada saat dia belly landing itu, ada gearbox yang rusak, ada fuel yang ada oilnya yang kena, fuel pump yang kena, dan semuanya yang ada di dalam engine tersebut tuh banyak yang rusak. Maka dari itu pesawat tadi mati dua-duanya mesinnya. Baru dia sadar bahwa we are lost both engines. Karena ketika disuruh climb ke 3000 feet nggak mampu. Bahkan di mode C pesawat, di radar itu bisa kelihatan. Di mode C-nya bisa kelihatan di radar bahwa loh ini kenapa kok 1800 nih? Ini saat si radarnya kelihatan nih gitu. Saya sangat yakin bahwa yang kontrolnya adalah approach control, bukan towernya. Oke, jadi sampai di sini kira-kira kita punya tips apa ya? Kalau saya sih punya tipsnya, satu, di bawah 10.000 feet itu kita hindari obrolan yang tidak penting. Fokus kepada terbang. Kalau seandainya tidak stabilis pada saat itu, cepat-cepat bisa di-recover sehingga pada saat IMC atau ILS approach 1000 feet kita sudah stabilis approach. Kalau misalnya keluar dari profile itu, ya nggak usah gengsi lah, kita request 360 di final barangkali ya. Atau kita go round kalau memang trafficnya banyak. Karena kebetulan ATC-nya udah menawarkan sebenarnya. Make 360, ternyata nggak mau gitu. Ini, jadi saya mau komentar juga mengenai CRM nih. CRM itu kan udah dipelajari bahwa sebenarnya kita tidak boleh dominan. Justru leadership-nya harus keluar, sehingga memanfaatkan semua potensi source yang ada di dalam cockpit. Nah ini, tapi kita masih tunggu nih. Saya penasaran menunggu mengenai final report-nya. Dia harus keluar sebelum bulan Juni tahun depan. Masih lama sekali. Saya kira jelas permasalahannya. Bisa kita tutup? Biasa, sebelum kita tutup, kita punya hadiah. Nanti dari saya hadiah, ada sebuah pantun, hadiah yang dari Bahar lain lagi. Bila orang Indonesia suka makan nasi, orang Jepang suka makan sushi. Bila Anda suka dunia aviasi, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Itu hadiah dari saya. Hadiah dari Bahar, apalagi lain silakan. Jadi kami menunggu subscribe dan like-nya. Tapi saya juga minta kalau ada yang komen, nih saya kasih hadiah nih, banyak yang menyiapkan nih. Berbagai macam stiker cantik yang tentang penerbangan, ya. Kita akan kirimkan. Begitu dia komen, kita lacak dia punya alamat, kita komunikasi, kita kirimkan. Gimana, guys? Sip, setuju? Ya, setuju. Oke. Terima kasih, Bahar. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Siap. Dan semoga cerita kita yang kali ini kembali lagi bukan mencari siapa yang salah. Tapi kita mencari solusi dan supaya jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti ini yang sifatnya sangat merugikan semua orang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di video yang akan datang. Adios. Adios. Sip.